Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas mengenai langit baru, bumi baru, khusus pada pokok apakah langit dan bumi ini dimusnahkan atau langit dan bumi ini akan berlanjut. Saya selalu tertarik untuk membahas topik ini, saudara, walaupun sebetulnya dalam khotbah-khotbah saya sudah sangat sering untuk disinggung, karena pertama-tama orang reform sendiri pun tidak paham ini. Banyak orang reform berpikir bahwa langit dan bumi ini dimusnahkan, dan itu bukan ajaran teologi reform, itu ajaran teologi Lutheran. Ya, kalau reform itu sinonimnya adalah Calvinis, ya. Itu ajaran teologi Lutheran itu. Ya, saya reformasi Lutheran. Kalau kita saya reformasi reform atau Calvinis, ya. Banyak orang reform tidak paham ini, saudara. Dan banyak di antara mereka justru sama dengan ide Injili yang saya selalu sebut sebagai ide Injili yang picik atau sempit, yang memikirkan bahwa surga itu di sana. Ya. Di dunia sana, di atas awan, negeri di atas awan, ya. Di seberang langit biru. Itu sebabnya kita di sini tidak menyanyikan satu him yang mungkin di banyak gereja reform itu dinyanyikan, tapi saya sendiri melarang menyanyikan lagu itu, bukan karena lagu itu tidak bagus, lagu itu sangat bagus, tapi kata-katanya itu tidak reform. Dunia yang fana bukanlah rumahku, seberang langit biru. That is not reform. Ini bukan reform. Maka di sini kita tidak menyanyikan lagu itu. Mungkin di reform-reform yang lain mereka menyanyikan lagu itu, tapi di sini kita tidak menyanyikan. Walaupun lagu ini sangat indah, sangat bagus. Kalau adik saya datang, ayo kita main gitar. Lalu main gitar, dan dia suka main lagu itu. Saya bilang, lagu ini tidak reform, tapi kamu suka sekali memainkannya. Ya, tapi lagunya bagus. Betul, lagunya bagus. Nada-nadanya sangat indah dan bagus, tapi kata-katanya itu tidak reform. Jadi saudara, saya sendiri mempunyai satu spirit atau semangat untuk terus menggaungkan ini. Mungkin juga ada orang-orang GGRI tertentu, gereja-gereja reformasi di Indonesia yang mungkin juga tidak paham ini. Yang mungkin saja mengadopsi pemikiran evangelikal. Puji Tuhan, kamu sudah percaya Tuhan Yesus, mati masuk surga. Masuk surga di mana? Di atas sana, seberang langit biru. Padahal pengakuan iman rasuli kita berulang-ulang apa? Aku percaya kepada kebangkitan tubuh, kebangkitan daging, kebangkitan orang mati. Ya itu sama saja ya. Ada yang bilang kebangkitan daging, ada yang bilang kebangkitan tubuh, ada yang bilang kebangkitan orang mati. Ya. Jadi saudara, surga itu bukan hanya jiwa. Jiwa masuk surga itu sementara itu. Bersama Tuhan. Di surga kita tidak tahu, tapi tempat Tuhan bertahta. Tapi kelak yang masuk surga bukan hanya jiwa. Jiwa kita yang sudah bersama Tuhan di surga, dipersatukan kembali dengan tubuh kita yang di kuburan atau mati di mana, mungkin meledak di udara atau mati di laut, dibangkitkan, dipersatukan kembali, dipermuliakan, masuk surga utuh, tubuh dan jiwa. Surganya di mana? Bukan di atas sana seberang langit biru, tapi di bumi ini. Tapi yang sudah direnovasi, diperbaiki, diperbaharui. Kejahatan tidak ada di dalamnya. Banyak orang reform tidak paham ini. Itu sebabnya saya selalu sangat tertarik, selalu tergerak untuk membahas ini. Ada yang bilang kepada saya, ini kan ide saksi Yehova Pak Pendeta. Ya, inilah orang reform tidak mengerti iman reform. Dia belum pernah membaca Herman Bavinck. Dia belum pernah membaca Anthony Hoekema. Dia belum pernah membaca William Hendriksen. Dia belum pernah membaca Louis Berkhof. Dia belum pernah membaca Abraham Kuyper. Belum pernah membaca yang lain-lainnya, saudara. Jadi, saudara, dia belum pernah membaca Charles Hodge. Cuma Charles Hodge itu
teolog reform abad ke-19, tahun 1800-an, dia percaya post milenial. Tapi sebetulnya post millennialism sama amillennialism itu mirip. Cuma yang berbeda, post millennialism berkata karena ada kemajuan pemberitaan Injil, ada kemajuan ilmu pengetahuan, langit bumi ini menjadi semakin bagus, manusia semakin bagus. Di puncak kebagusannya dunia ini, Tuhan Yesus datang dan memerintah selama-lamanya di bumi ini. Nah, kalau amillennial itu menolak bahwa bumi ini tambah baik. Kejahatan berkurang, tidak. Amillennial reform mengatakan kejahatan tambah besar. Gereja tambah kuat di akhir zaman, tapi kejahatan di dunia ini tambah besar. Bumi semakin rusak. Dan di saat itulah Tuhan Yesus datang. Tapi membangun kerajaan di mana? Di bumi ini. Jadi sebetulnya post milenial sama amillennial itu sama ya, cuma bedanya tadi itu ya. Nah, Charles Hodge percaya bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan kekal di mana? Di bumi ini, bukan di negeri di atas awan. Jelas ya? Nah, maka saudara, kita harus menghargai bumi ini. Kalau istri saya suka tanam-tanam sekarang, ya ini spirit reform. Kalau spirit suka tebas-tebas itu saudara, lihat tanaman ya. Lihat tanaman rimbun, tebas ini biar matahari masuk. Lihat tanaman tebas, jadi tangannya ini gatal, hanya suka tebas-tebas. Itu tidak reform, itu semangat seperti itu. Jadi suka nanam-nanam, suka hijau-hijau, suka lihat air mengalir, suka lihat dunia ini bagus, suka kalau jalan-jalan lihat gedung yang arsitekturnya bagus. Ini spirit reform ini. Maka kita semua ada kaitan antara langit bumi baru di sini nanti yang sudah diperbaharui dengan pekerjaan mandat budaya. Bagaimana kita membudidayakan dunia ini, mengusahakan dunia ini. Bagaimana kita membangun seni, arsitek, dan semua yang indah-indah. Itu akan berlanjut, saudara. Tidak ada alasan Tuhan memusnahkan itu. Yang dimusnahkan nanti adalah apa? Kejahatan. Iblis tidak ada lagi di dunia ini. Orang-orang durhaka tidak ada lagi. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dosa tidak ada lagi. Penderitaan, air mata, kesulitan tidak ada lagi. Tapi semua hal yang baik akan terus berjalan. Semua hal yang baik akan terus berjalan. Saya mau tanya, babi itu haram atau tidak? Babi. Waktu Tuhan menciptakan binatang-binatang hari keberapa? Saya tidak mau sebut ya. Ada yang tahu tidak? Tuhan menciptakan binatang hari keberapa? Tony, hari keberapa? Tidak tahu. Ngajar sekolah minggu tapi tidak tahu Tuhan. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Terang, ya langit dan bumi dan terang. Hari kedua Tuhan ciptakan apa? Cakrawala, ruang antara di atas sana dengan bumi. Ini namanya cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Daratan dan dipisahkan dengan lautan. Hari keempat Tuhan ciptakan apa? Ya, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan di darat. Hari kelima Tuhan menciptakan apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Hari keenam Tuhan ciptakan apa? Binatang-binatang di darat, terakhir manusia. Saudara kalau memperhatikan itu, Alkitab selalu berkata, setiap Tuhan mencipta, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, selalu ditutup dengan apa? Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi babi haram enggak? Tidak haram. Cacing haram tidak? Tidak. Ular haram tidak? Tidak. Semuanya itu baik. Dan terakhir ketika Tuhan menciptakan manusia dikatakan Tuhan melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Tidak ada yang haram. Tidak ada yang najis. Jadi kalau begitu, di dalam langit dan bumi baru nanti yang merupakan kelanjutan langit dan bumi ini, binatang-binatang itu jahat dan harus dimusnahkan apa enggak? Tidak akan berkelanjutan. Di langit bumi baru nanti, Anda tetap lihat sapi di sana. Anda tetap lihat harimau di sana. Tapi harimau dan manusia berdamai. Satu hewan dan hewan lainnya berdamai. Seperti Adam di Taman Eden.
Tidak ada satu hewan memakan hewan lainnya, tapi semua dalam keadaan damai. Semuanya itu dirusak oleh dosa. Ketika Adam sudah jatuh ke dalam dosa, maka satu hewan menerkam hewan lainnya. Nyamuk menjadi musuh manusia. Cacing menjadi musuh perut kita. Kalau saudara cacingan, maka tidak mungkin sehat. Betul ya? Nyamuk menjadi musuh kita. Dia menimbulkan berbagai kesulitan. Malaria. Saya paling benci malaria, saudara. Saya dulu malaria dari kecil itu. Kalau berangkat sekolah itu, saudara, saya kan di desa, jadi naik bukit itu. Kita naik bukit pergi ke sekolah. Pas di sekolah misalnya meriang-meriang demam karena malaria. Itu bisa timbul 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali itu malaria itu. Sangat menjengkelkan. Mulut pahit, nafsu makan tidak ada, itu sampai merusak lambung dan menggigil itu pas. Menggigil badan, tapi badannya itu panas tinggi. Itu bisa tidur-tidur di bukit itu kalau kumatnya di sekolah. Bisa tidur dulu di bukit, setelah reda demamnya baru jalan turun. Susah malaria itu, saudara. Saya sangat benci. Dulu saya dengar katanya nggak bisa disembuhkan. Ternyata setelah saya konsultasi dengan sepupu saya yang dokter, bisa sembuh itu katanya. Kamu minum saja itu kloroquine. Kloroquine kamu minum hari pertama, sebentar ya, 3-2 ya. Ya, kira-kira begitu ya. Hari pertama kamu minum 3, hari kedua besoknya kamu minum 3 lagi kloroquine, hari ketiga kamu minum 2 kloroquine, dan setelah itu disambung dengan primaquine selama 7 hari. 1 biji setiap hari. Selesai katanya. Dan saya praktekkan itu, selesai malaria saya. Makanya saya kalau ke NTT, saya mesti bawa obat gosok, macam-macam lah buat melindungi diri, supaya tidak digigit nyamuk, dan jangan kena malaria lagi. Saya benci penyakit itu. Belum lagi DBD, itu nyamuk itu, saudara. Nyamuk itu. Jadi ada banyak binatang merugikan. Apakah ini karena binatang di dalam dirinya jahat atau karena kejatuhan Adam ke dalam dosa? Karena kejatuhan Adam ke dalam dosa, maka dunia tidak bersahabat. Alam semesta tidak bersahabat. Sungai-sungai engkau ganggu, engkau potong kayunya, dia akan mengganggu kamu. Dia akan timbulkan banjir. Itu semua pengaruh dosa. Tapi ketika Yesus datang kali yang kedua nanti, semua hal yang baik ini, yang dirusak oleh dosa, dipulihkan oleh Tuhan, diregenerasi. Tuhan bukan hanya meregenerasi kita orang berdosa, dilahirkan kembali orang-orang pilihan Allah, tetapi juga Tuhan memulihkan seluruh alam semesta ini. Melahirbarukan seluruh alam semesta ini. Jadi binatang pada dasarnya baik. Sungai pada dasarnya baik. Pohon-pohon pada dasarnya baik. Bunga-bungaan, rumput-rumput pada dasarnya baik. Itu semua akan berlanjut di dalam langit dan bumi yang baru. Kelak orang reform banyak tidak paham ini. Ini bukan ide saksi-saksi Yehova. Kalau saksi-saksi Yehova itu beda pemahamannya. Dia membagi surga berapa tingkat itu. Nanti orang paling jelek itu tinggal di bumi ini katanya. Itu beda sama sekali pemahamannya, saudara. Ya, jadi maka saya selalu sangat tertarik. Kenapa, saudara? Ketika kita memberitakan Injil sekarang, kita menyebarluaskan kerajaan Allah. Banyak orang percaya Tuhan Yesus. Bumi ini akan semakin bagus, tidak? Tidak ada berita Injil menyuruh, kamu kalau anak mau melawan, ambil pisau tusuk. Nggak ada ya. Kamu lihat orang sana itu. Dia beda iman sama kamu. Lain sendiri dia. Ambil pisau, tusuk. Ada tidak yang mengajarkan itu? Ada tidak dalam iman Kristen diajarkan? Orang-orang dari agama lain itu kayu bakar api neraka, mari kita bunuh mereka. Kafir mereka semua. Tidak ada. Iman Kristen mengajarkan, cintailah sesamamu. Kasihilah sesamamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang saya praktekkan dalam kehidupan saya. Orang maki-maki saya. Kalau saya laporkan polisi itu yang dari NTT itu yang maki-maki saya. Datang sini Pak Pendeta. Dia maki-maki saya, dia ya mengancam-ngancam. Itu kena itu. Kalau saya laporkan polisi kena itu. Videonya jelas sekali. Ya, tapi saya mengampuni.
Tuhan Yesus berkata apa? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuh, bukan hanya sesama. Kasihi musuh. Kasih. Jadi semakin beritakan Injil, semakin banyak orang percaya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan semakin tersebar. Dunia ini akan semakin bagus. Ya. Jadi saudara, pekerjaan kita tidak ada yang sia-sia. Hanya berguna di sini, tapi di dunia akan datang tidak berguna. Saya tidak percaya itu. Pemberitaan Injil yang sekarang berguna di dunia yang akan datang. Kamu kerja apa saja di sini sekarang, sesuai dengan panggilan kita masing-masing, akan tetap terus berguna untuk langit dan bumi yang baru, saudara. Anda membentuk karakter Anda di sini, akan berlanjut, betul ya? Kalau dunia ini semakin baik, karena tangan kita adalah tangan yang baik, yang suka menanam, suka memelihara kali, suka memelihara taman, suka memelihara tanaman, suka memelihara binatang dengan cinta kasih. Semua hal yang baik itu dimusnahkan Tuhan Yesus waktu dia datang kembali, kali yang kedua? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Yang dimusnahkan adalah kejahatan. Tetapi semua hal yang baik itu diregenerasi. Dan kita akan melihat dunia baru dalam bentuknya yang paling sempurna dan paling indah. Ya, mirip-mirip Adam dan Hawa di Taman Eden. Seperti itu, saudara. Jadi semua yang kita perjuangkan sekarang ada kesinambungannya kelak. Mandat budaya tidak akan berhenti. Di langit bumi baru akan ada tugas-tugas mandat budaya yang baru. Karena sebagai manusia, kita adalah manusia karena kita bekerja mewakili Tuhan, mengusahakan membudidayakan dunia ini. Beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Dan berkuasalah atas seluruh dunia. Ini saya parafrase. Dan firman Tuhan ini tidak pernah ditarik dari Alkitab. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, tidak pernah dihapus dari Alkitab, tidak pernah dibatalkan. Dan perintah ini akan terus berlangsung dalam langit dan bumi baru kelak. Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ya. Ini harusnya memberikan semangat kepada kita, saudara. Ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan jangan asal-asalan. Ya. Harus serius, harus berbobot, harus bermutu, harus sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang saudara, saya ingin menjelaskan beberapa ide, ya. Lalu nanti saya akan sedikit memberikan pembelaan terhadap ide reform yang saya sudah jelaskan di awal ini. Yang pertama-tama ada orang percaya, terutama dari filsafat Yunani, bahwa dunia ini akan tetap seperti ini. Dalam keadaannya yang seperti ini, demikian kelak juga akan seperti ini, ya. Itu yang dipercaya di dalam termasuk dalam filsafat Yunani, Plato itu percaya seperti itu. Nah, ada yang percaya ide pemusnahan. Ide pemusnahan, langit dan bumi ini akan dihancurkan, akan dimusnahkan dan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Nah, ini adalah ide yang sangat-sangat asing. Ya, sangat-sangat strange ya, dalam bahasa Inggris itu. It is very, very strange ya. Sangat asing. Dan tidak cocok dengan ide Alkitab. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu lalu dimusnahkan, lalu cipta baru, berarti apa ini? Tuhan gagal dalam karyanya. Tony mau buat sesuatu. Lalu kemudian setelah jadi, dilihat-lihat, ternyata masih jelek ini. Sudah buang ini, ganti baru. Bikin baru lagi. Ini berarti yang pertama gagal apa enggak? Gagal dong. Nah, kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kemudian langit dan bumi ini dihancurkan, lalu ciptakan baru, berarti Tuhan gagal. Tuhan yang gagal masih Tuhan berdaulat enggak? Tidak. Tuhan yang gagal masih Tuhan Maha Kuasa enggak? Tidak. Tuhan yang gagal masih Tuhan yang Maha Tahu enggak? Tidak. Itu melawan seluruh sifat-sifat Allah.
Nah, banyak orang reform tidak mikir itu. Masih percaya ide pemusnahan semacam ini. Ya, ini ide Lutheran, teologi Lutheran. Saya reformasi Lutheran, bukan ide reform atau Calvinis, saudara. Sangat mudah sebetulnya ya, mengendus ya, betapa cacatnya teori ini yang mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi baru, yang ini dihancurkan, dimusnahkan. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa ide pemusnahan ini sangat-sangat strange, sangat-sangat asing untuk Alkitab? Karena ada contoh bahwa ketika Tuhan Yesus mengadakan redemption atau penebusan, maka umat pilihannya diregenerasi, dilahirkan kembali. Manusia tidak ada yang dimusnahkan. Yang percaya kepada Dia diregenerasi, direnovasi, ditransformasi. Ada banyak istilah yang saudara bisa pakai. Dilahirkan kembali bisa ya, betul ya. Direnovasi bisa, ya renovasi seperti bangunan sudah jelek ya kita renovasi jadi bagus. Tapi tidak dihancurkan, direnovasi jadi bagus. Dilahirkan kembali, direnovasi, ditransformasi dari bentuk yang lama yang jelek, yang penuh cacat kejahatan, ditransform menjadi baru dan mulia. Nah, kalau orang-orang tidak percaya, umat bukan pilihan, apakah dimusnahkan apa enggak? Tidak ada yang dimusnahkan. Mereka ditempatkan secara khusus di dalam neraka. Jadi dalam domain manusia, ide tentang pemusnahan ini adalah ide yang sangat ganjil, ide yang sangat asing. Maka apakah cocok nanti kalau dikatakan langit dan bumi ini dimusnahkan lalu Tuhan ciptakan yang baru? Itu kan kacau. Tidak ada konsep penebusan yang seperti itu. Ketika Tuhan menebus manusia, sebagian ditransform, sebagian tidak ditransform, tapi ditempatkan di dalam neraka. Tidak ada yang dimusnahkan. Dan yang terpenting, alasan ketiga, penebusan Kristus bersifat kosmik. Ini kepercayaan reform yang banyak orang reform juga tidak paham ini. Jadi mereka orang reform semacam ini hanya sibuk. Kita percaya Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali, kita ditebus. Selesai. Tapi lupa bahwa Adam di Taman Eden jatuh ke dalam dosa, ya, lalu kemudian menyebabkan hanya manusia yang jatuh atau alam semesta jatuh. Alam semesta jatuh. Kalau tidak demikian, harimau tidak akan makan kucing. Harimau tidak akan makan babi. Betul ya? Singa tidak akan berkelahi dengan harimau. Nyamuk tidak akan menggigit manusia dan membawa benih penyakit. Karena kejatuhan Adam itu menyebabkan bukan hanya manusia saja yang jatuh keturunan Adam, tapi juga seluruh alam semesta, maka bumi ini menjadi tidak bersahabat. Itu sebabnya ada bencana alam, ada segala macam penyelewengan dalam alam semesta ini. Sebagian ulah manusia, tapi sebagian juga karena memang alam ini bertambah lama, dia bertambah berat bebannya. Oleh karena kejatuhan Adam. Kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa, alam ini tetap stabil, sempurna. Tapi karena kejatuhan ke dalam dosa, itu bukan hanya berdampak pada keturunan Adam kepada manusia, tapi kepada seluruh alam semesta. Itu sebabnya dalam kitab Roma dikatakan, seluruh makhluk rindu menantikan anak-anak Allah itu kapan dinyatakan. Kapan? Ketika Yesus datang kali yang kedua. Kenapa seluruh makhluk itu rindu? Kenapa disebut seluruh makhluk? Seluruh alam semesta ini. Kenapa rindu? Karena mereka juga ditaklukkan kepada kesia-siaan, kata Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kenapa ditaklukkan kepada kesia-siaan? Karena kejatuhan Adam menyebabkan alam semesta juga menyebabkan
Alam semesta juga jatuh. Jadi Adam jatuh, seluruh manusia jatuh, keturunan Adam jatuh, seluruh alam semesta jatuh. Maka sangat-sangat seimbang, balance, dan logik ketika Paulus menyebut tentang Adam kedua. Adam kedua mengadakan karya penebusan. Dia taat dari lahir sampai mati. Oleh karena ketaatan dan kebenarannya. Maka semua manusia boleh berbagian dalam ketaatan Adam. Semua orang yang percaya. Semua orang pilihan Allah. Dan dosa-dosa mereka dibereskan di atas kayu salib. Adam yang kedua bukan hanya memberikan penebusan kepada manusia, memberikan kehidupan sejati kepada manusia melalui kebenaran ketaatannya, tetapi juga memberikan penebusan kepada alam semesta ini yang ikut jatuh bersama-sama dengan Adam. Jadi tidak ada ide pemusnahan itu dalam Alkitab. Itu pengajaran kaum Lutheran. Mungkin sebagian Pentakosta karismatik mengajarkan itu. Ya. Ide Anabaptis. Lalu yang berikut, saudara, saya sedikit singgung ide yang umum berkembang di dunia ini, saudara. Ide New Age. Saudara pernah mendengar New Age Movement, ya, gerakan zaman baru. Gerakan zaman baru itu spiritnya, intinya itu adalah panteisme. Panteisme yang mengatakan segala sesuatu adalah Allah, Allah berada dalam segala sesuatu. Dan kenapa manusia itu mengalami sakit penyakit, mengalami kekurangan uang, mengalami kekurangan segala sesuatu? Karena dia belum sadar bahwa dirinya mempunyai unsur ilahi. Manusia mempunyai unsur ilahi dalam dirinya. Maka perlu pencerahan. Manusia perlu sadar bahwa dirinya adalah Allah, mempunyai unsur ilahi. Bangkitkan kundalininya, begitu ya. Ya, dengan cara yoga, dengan cara macam-macam. Maka Anda akan menjadi orang yang sehat sekali. Orang yang sukses dalam berusaha. Kalau Anda berhadapan dengan orang mempunyai aura yang bagus. Bukan aura yang suram atau buram. Ketika Anda berurusan dengan orang lain, akan dimudahkan segala sesuatu. Ada unsur ilahi. Nah, New Age Movement ini juga mempunyai proyek besar bagaimana menghadapi zaman baru ke depannya. Ya. Saya belum meneliti sungguh-sungguh hubungan antara misalnya pemikiran daripada Sankara dalam Hinduism, ya, bagaimana dia mengatakan segala sesuatu ini maya, ilusi saja, dan yang real itu adalah Brahman, maka kita perlu lepas dari ilusi dari maya, supaya kita terlepas dari keterpecah belahan dunia ini, terlepas dari segala sesuatu di dunia ini yang menipu, dan kita sadar bahwa diri kita Brahman. Nah, bagaimana mengaitkan itu dengan ide New Age mengenai zaman baru, di mana ada langit dan bumi yang baru juga dalam ide gerakan zaman baru, saudara. Saya belum meneliti hubungan ini, saudara. Karena biar bagaimanapun gerakan zaman baru itu banyak mengambil dari prinsip-prinsip agama-agama timur, termasuk dari Hinduism, ya saudara. Ya seperti itu. Nah, saya belum pernah melihat kaitannya, tapi yang jelas proyek New Age ini adalah apa? Bagaimana memelihara lingkungan? Karena ini akan menentukan zaman baru ke depannya. Maka ada satu gerakan yang disebut Greenpeace, itu saudara, yang sangat-sangat memperhatikan lingkungan. Ada orang yang meneliti, bukan saya, katanya itu ada hubungannya dengan gerakan zaman baru. Untuk menciptakan langit yang baru, bumi baru, atau menghadirkan bumi yang baru ke depannya. Maka mereka propagandakan cintai lingkungan, jaga sungai-sungai, jaga terumbu-terumbu karang di laut. Saudara tahu pentingnya terumbu karang? Ya, enggak ngerti ya. Terumbu karang itu adalah tempat tinggalnya ikan-ikan, segala macam yang hidup di laut. Tapi manusia dengan cara menangkap ikan, dengan cara membom
uh, untuk mendapat ikan, merusak terumbu karang, atau mungkin aktivitas-aktivitas lain termasuk pengeboran minyak lepas pantai ya. Itu bisa merusak terumbu-terumbu karang dan bisa merusak kehidupan ekosistem di laut. Dan ini sangat berbahaya. Nah, yang teriak-teriak itu Greenpeace itu. Gerakan Greenpeace. Yang ada yang meneliti katanya itu ada hubungannya dengan spirit New Age movement. Tapi saya belum meneliti ya, jadi saya tidak terlalu berani bicara ya apakah itu punya New Age atau tidak ya. Tapi orang Kristen suaranya mana ya? Tidak ada, saudara. Karena banyak orang reform tidak paham ini. Ya. Kita harus bersuara kalau ada perusakan lingkungan. Itu di Sumba beberapa waktu yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Saudara tahu di Sumba itu mempunyai satu hutan di sekitar gunung yang namanya Wangameti, hutan besar sekali, dan semua sungai yang mengalir di seluruh Sumba Timur itu berasal dari situ. Itu pusatnya. Nanti ada yang mengalir ke arah Waingapu, itu sungai Kampaniru, ada yang mengalir ke arah Melolo, ada yang mengalir ke arah Rende, dan seterusnya. Mengalir ke arah pantai selatan, Gongi. Nah, saudara, ada orang yang meneliti, ada sumber emas atau apa di sana. Mau menjadikan itu tempat pertambangan. Maka gerakan pencinta lingkungan hidup mulai protes. Kalau tidak ada protes itu, saya tidak yakin bupati yang menjabat saat itu, dia mau memperhatikan lingkungan. Ada protes dari warga juga. Karena itu pusat kehidupan orang Sumba Timur. Kalau itu diganggu, hutan diganggu, dipotong, sungai kering, sawah-sawah kering, kelaparan terjadi. Nah, banyak orang reform tidak paham ini, saudara. Kita harus peduli lingkungan. Kita harus peduli dengan sungai, dengan lautan, bumi ciptaan Tuhan ini. Kita harus menanam. Kita harus membuat hijau segala sesuatu. Jadi saudara, ide reform seperti ini saudara adalah ide yang sangat indah. Tapi ternyata bisa berjalan bersama-sama dengan ide New Age tadi. Gerakan mungkin orang-orang yang masuk dalam gerakan pencinta lingkungan, tapi spiritnya New Age. Cuma bedanya apa? Mereka back to nature. Karena pada dasarnya nature bersifat ilahi. Kalau kita back to Bible. Back to God. Kembali kepada perintah Tuhan beranak cucu bertambah banyak. Penuhi bumi, taklukkanlah itu. Itu tidak bisa ditafsirkan mengeksploitasi, tapi membudidayakan, mengembangbiakan, mengusahakan, menata. Sehingga seluruh bumi ini dibawa untuk kemuliaan Tuhan Allah. Seperti itu saudara. Seluruh bumi ini dibawa untuk kemuliaan Tuhan Allah. Ya, bagi kita saudara yang berusaha, yang berbelanja, hati-hati menggunakan plastik. Karena plastik merusak lingkungan. Ada banyak hal yang kita sebetulnya tanggung jawab Kristen kita terhadap lingkungan. Yang kita tidak peduli saudara. Jadi saudara, walaupun menurut saya ide New Age movement ini spiritnya adalah panteistik, bahwa segala sesuatu adalah Allah, Allah berada dalam segala sesuatu, tapi tidak apa-apalah mereka mau mengusahakan kelestarian lingkungan, kelestarian alam. Ya kita dukung saja orang seperti itu. Tapi kita orang reform mempunyai satu prinsip yang berbeda. Kita melakukan itu karena perintah Tuhan. Kita melakukan ini karena Tuhan yang memberikan mandat budaya. Dan ada kaitannya dengan kedatangan Kristus kelak dan langit dan bumi yang baru. Karena langit dan bumi ini akan tetap terus ada, tapi diperbaharui, dilahirkan kembali, direnovasi. Saya pernah membaca tulisan daripada seorang pendeta reform yang sangat besar di Amerika, sudah meninggal orangnya, dan mempunyai gereja sangat besar sekali.
jemaatnya sangat besar. Saya lupa namanya, ya. Orangnya botak, ya. Sangat terkenal orangnya. Saya membaca artikelnya, saudara. Dia membahas ini, ada kemiripan dengan spirit atau gerakan zaman baru yang mengusahakan kelestarian lingkungan. Tapi kita bukan pendorongnya, motifnya, bukan karena kamu adalah Allah yang akan bertransformasi ke depan. Alam ini adalah Allah yang bertransformasi ke depan, tapi karena perintah Allah untuk mengusahakan alam, untuk melestarikan alam, untuk membudidayakan lingkungan yang ada. Ya, di New Age, ya. Terakhir sekarang saya akan membahas mengenai ide reform. Kita akan kembali kepada firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Saya akan membuka bagian Alkitab tadi. Yang pertama 2 Petrus dulu, ya. 2 Petrus ayat 3, pasal 3, ayat keberapa tadi? Ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru, langit yang baru, dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, sebelumnya, Petrus berbicara yang seolah-olah dunia ini akan dihancurkan. Itu yang kemudian nanti menjadi dasar orang-orang Lutheran, ya, untuk mengajarkan ide tentang pemusnahan. Saya baca dari ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh, dan dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara-saudara, Anda tidak bisa tafsir ini harafiah. Hari Tuhan itu apa? Tahu? Hari kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali kelak, tapi bumi ini hancur, semua hangus dalam nyala api. Saudara berdiri di mana menyambut Tuhan Yesus? Langit ini akan dimusnahkan. Saudara berada di mana? Padahal kisah para rasul berkata, hei orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke atas? Yesus ini yang terangkat naik ke surga hari ini, yang kamu lihat hari ini, akan datang dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama berarti apa? Dia akan turun sama seperti dia waktu terangkat. Dia terangkat dari mana? Di Cina, di Afrika, atau di Israel? Yesus akan datang kembali ke Israel. Ya, bukan akan datang kembali ke Amerika, tidak. Dengan cara yang sama, dari tempat mana dia terangkat, dari situlah nanti dia datang. Tapi bagaimana kita bisa melihatnya, ya? Wah, seorang teman saya mengatakan, jangan khawatir, kita tetap akan melihat kedatangan Tuhan Yesus kelak. Dengan kemajuan internet, dengan kemajuan siaran-siaran, akan ada siaran langsung katanya. Ini bagi saya tidak masuk akal. Tuhan Yesus datang, semua orang takut, gentar, betul tidak? Betul tidak? Orang Kristen juga gemetar, tapi kita gemetar ada pengharapan. Karena Kristus sangat mulia, sangat agung, sangat besar sekali. Wibawanya memenuhi seluruh bumi, seluruh alam semesta. Bagaimana kita tidak gemetar? Tapi kita gemetar ada pengharapan. Ada rasa sukacita, tapi gemetar. Orang-orang lain yang tidak percaya, gemetar ketakutan. Nah, dalam kondisi seperti ini, masih ada orang siarkan live, ya, ambil kamera, syuting gitu, ya. Tidak ada, saudara. Maka saya tidak percaya itu. Kalau saya percaya, Yesus Maha Kuasa. Dia datang dalam seluruh kemuliaannya bersama para malaikat. Masa gemuruh kedatangan yang luar biasa. Seluruh alam semesta tidak tahu. Kita pasti tahu. Kita pasti tahu, walaupun kita tidak ada di Israel. Akan bergemuruh di seluruh alam semesta. Bukan hanya bumi, tapi seluruh alam semesta. Kita pasti tahu. Dan kita pasti menyambut Tuhan dan juru selamat kita. Ya. Jadi saudara,
ya apa yang ditulis Petrus di sini tidak bisa ditafsirkan harafiah. Ini maksudnya merujuk kepada kedatangan hari Tuhan yang luar biasa itu. Tidak ada seorang pun bisa membanggakan diri. Langit dan bumi ini harus sujud. Semua kejahatan dihancurkan, dimusnahkan oleh kedatangan Kristus. Ya. Jadi saudara, kita tidak bisa menafsirkan ini secara harfiah lalu kemudian bumi langit ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ya. Nah setelah itu saudara, barulah nanti muncul di ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Ada istilah langit yang baru dan bumi yang baru di situ. Tetapi istilah Yunani yang dipakai di situ itu adalah istilah kainos, bukan neos. Ya, kalau neos itu memang betul-betul baru. Benar-benar baru. Tapi kalau kainos diperbaharui, kualitasnya diperbaharui, naturnya diperbaharui. Jadi bukan baru sama sekali. Itu sebabnya kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Antoni Hukma, dia berkata di dalam bukunya, baik dalam 2 Petrus 3 ayat 13 maupun dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 yang sudah dibacakan tadi, kata Yunani yang baru, ya, langit bumi yang baru. Kata Yunani yang baru yang dipakai untuk menggambarkan kosmos yang baru bukanlah neos, tetapi kainos. Kata neos memiliki arti baru dalam hal waktu atau baru dari sesuatu yang lama. Artinya, Anda punya kacamata. Kacamata ini sudah lama, tidak bisa dipakai lagi. Buang, beli kacamata baru. Itu pengertian neos. Tapi kalau kainos, ya, saya baca lanjutannya penjelasan daripada Antoni Hukma, kata neos memiliki arti baru dalam waktu atau baru dari sesuatu yang lama. Sedangkan kata kainos berarti baru di dalam hal natur atau kualitas. Jadi naturnya tetap, tapi naturnya itu diperbaharui. Kualitasnya diperbaharui. Kualitas kita nanti diperbaharui. Tubuh dan jiwa kita. Jangan saudara berharap atau memikirkan, Pak Yanto akan tetap kurus seperti ini, wajahnya seperti ini, jenggotnya putih-putih. Tidak ada jenggot putih di sana nanti. Jenggot saya akan hitam bagus nanti. Rambut saya akan bagus sekali. Mata saya akan bagus sekali. Tidak ada orang jelek di sana. Semua pada cantik-cantik. Dan pada ganteng-ganteng. Indah semuanya nanti. Jelas ya saudara ya. Jadi diperbaharui dari yang lama. Itu istilah kainos. Dan kainos yang dipakai baik dalam 2 Petrus 3 ayat 13 maupun dalam Wahyu 21 ayat 1. Coba saya baca Wahyu 21 ayat 1 ya. Ada istilah yang baru juga di sana. Langit bumi baru. Ya. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Saya harus menjelaskan ini, ayat ini. Ya. Ada langit dan bumi yang baru. Istilah yang dipakai pun bukan neos, tapi kainos, yang berarti naturnya yang diperbaharui, bukan menciptakan baru sama sekali dan membuang yang lama. Lalu dikatakan, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Lalu Anda mulai berpikir, berlalu langit yang pertama, bumi yang pertama. Berarti diciptakan baru, bukan itu maksudnya. Langit dan bumi dalam kondisi yang lama ini, yang penuh cacat, penuh kejahatan, penuh kekurangan, penuh bencana alam, penuh dan perang. Di mana setan mengobok-obok kehidupan manusia. Setan mengobok-obok kehidupan orang Kristen. Itu tidak ada lagi. Kamu tidak akan lihat lagi. Kamu tidak akan lihat lagi nanti orang yang perang di sana. Kamu tidak akan lihat lagi orang yang pertandingan Piala Dunia sama seperti yang terjadi di dunia ini. Apakah kita masih main bola di sana, itu jangan terlalu spekulasi. Ya. Tetapi permainan bola seperti di sini, yang ada suap menyuapnya.
sogok-sogok, titip-titip pemain. Sintayong ini dibenci sekali. Kenapa? Karena dia banyak naturalisasi pemain. Ambil pemain keturunan Indonesia dari Belanda, dari mana-mana. Dinaturalisasi, di Indonesia kan. Mereka menjadi warga negara Indonesia. Lalu main untuk Indonesia. Banyak yang kebakaran jenggot. Saya pikir mereka kebakaran jenggot karena memotong jalan-jalan tikus di mana mereka dapat cuan. Mungkin dulunya suka titip pemain, jual belikan pemain untuk masuk timnas. Sekarang nggak bisa lagi. Paham ya? Tapi saudara, di langit dan bumi yang baru Anda tidak melihat hal-hal itu. Itu maksudnya. Semua berlalu. Yang lama berlalu. Yang jahat berlalu. Yang rusak berlalu. Yang berdosa berlalu. Yang tinggal adalah langit bumi yang direnovasi, diperbaharui, dan tidak ada kejahatan di dalam. Tidak ada penderitaan. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Visi doa Bapa kami terpenuhi di sana. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, perhatikan, datanglah kerajaanmu. Dari surga turun ke bumi. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saudara, Anda lihat bahwa Tuhan tidak menciptakan langit dan bumi baru, tapi memperbaharui apa yang ada di sini. Lalu kemudian sambungannya saudara, ayat 2. Mungkin saya sambung sedikit ya. Dan laut pun tidak ada lagi. Ini tidak bisa ditafsir harafiah saudara. Laut pun tidak ada itu maksudnya apa? Laut inilah yang memisahkan pulau dari pulau, suku dari suku. Paham ya? Dan jangan lupa ini ditulis pada era di mana tidak ada pesawat terbang ya. Kalau Anda pikir dari konteks kita sekarang, apa sih laut itu? Wong terbang sebentar kan sudah sampai ya. Walaupun Singapura itu dengan Jawa itu dibatasi laut, tapi kan terbang kan bisa langsung. Tapi di era Yohanes, Rasul Yohanes menulis ini pada tahun umur terakhir dari hidupnya, kelihatannya ditulis pada tahun 90-an Masehi, hanya ada kapal laut di situ. Dan itu banyak berangan dan kapal laut itu sangat sulit. Saudara baca perjalanan Paulus ya, bagaimana diamuk oleh gelombang sampai hampir mati semua kan. Tapi Paulus berkata, tidak akan mati karena malaikat Tuhan berbicara kepada saya. Jadi saudara itu, laut ini simbol daripada keterpisahan, perpecahan, keterbelahan. Maka dikatakan di sini, di sana tidak ada laut lagi nanti. Ini simbolik, artinya tidak ada perpecahan, tidak ada keterpisahan. Semua anak-anak Allah dalam langit dan bumi yang baru akan bersatu, satu tubuh, kepalanya adalah Kristus. Satu tubuh, Allahnya hanya satu, Allah Tritunggal yang memerintah melalui Tuhan Yesus Kristus. Laut tidak ada lagi. Yang memecah belah tidak ada lagi. Yang membuat iri hati, benci tidak ada lagi. Hanya ada kasih Kristus yang menyatukan kita semua. Paham? Jadi saudara, laut tidak ada lagi. Nah, yang menarik ayat 21. Ini yang merupakan jawaban tuntas mengenai visi doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Surga itu turun dari atas, artinya apa? Tahta Allah, surga tahta Allah akan bersatu dengan bumi ini. Maka langit dan bumi ini akan menjadi surga. Paham ya? Itulah surga kita kelak, bukan dunia yang fana, bukanlah rumahku. Surganya seberang langit biru, bukan. Jelas ya? Jadi saudara, saya pikir penjelasan saya sangat cukup. Dengan demikian saya sudah memberikan pembelaan terhadap pandangan reform ini. Tapi tidak boleh orang mempertanyakan saya, reform menurut kamu itu Muriwali. Saya suruh kamu baca Herman Bavinck. Kamu baca Abraham Kuyper.
kamu baca Anthony Hoekma, kamu baca William Hendriksen, kamu baca Louis Berkhof, kamu baca Charles Hodge, kamu baca semua teolog-teolog reform. Satu-satunya teolog reform yang terima ide pemusnahan, atau mungkin ada lagi beberapa orang, tapi yang terkenal satu-satunya, Theodorus Beza, murid Calvin di Jenewa. Calvin tidak punya ide seperti Beza. Semua teolog reform tidak punya ide seperti Beza. Maka pandangan Beza yang satu-satunya orang reform ini tidak bisa kita terima. Itu pandangan Lutheran yang dia pakai, bukan pandangan reform. Dan dengan demikian kita pulang dari tempat ini, hidup itu harus lebih bersemangat. Ya. Mahasiswa kerja tugas harus lebih bersemangat. Apa yang kita kerjakan di sini ada kesinambungan pada kelak ketika Yesus datang kali yang kedua. Saya harus khotbah bersemangat. Kerja untuk segala sesuatu harus ada prinsipnya, pakai logik. Ada prinsipnya, ada bobotnya, ada kualitasnya, ada mutunya. Jangan gampang menyerah. Karena langit dan bumi ini milik kita. Maka lagu itu sangat bagus, itu sangat reform itu. Lagu apa? Inilah dunia Bapa. Itu lagu itu dinyanyikan di sini. Tapi ada orang yang menuduh lagu itu terlalu duniawi, hanya di sini saja tapi tidak mau di sana. Tapi kalau menunjuk di sana yang mana? Di sana yang mana? Dunia seberang langit biru itu bukan reform. Kita kelak tetap di sini. Cintai bumi ini. Yesus akan datang ke bumi ini. Yesus mencintai bumi ini. Yesus mencintai manusia di bumi ini. Maka kita harus berjuang sekarang di bumi ini. Sebaik mungkin. Seberbobot mungkin. Biarlah kita pulang dengan spirit ini, saudara. Spirit jadi petarung. Bukan jadi orang pecundang, kalahan. Tidak gunakan akal, hanya joget-joget TikTok saja. Tapi jadi spirit petarung untuk kemuliaan Kristus, untuk dunia ini, dunia yang baru yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk khotbah pada pagi hari ini. Biarlah kami selalu mengingat bahwa bumi yang kami pijak ini akan terus ada dan diperbaharui oleh Tuhan. Di sanalah nanti Kristus akan datang. Langit tahta Allah akan bersatu dengan bumi. Dosa tidak ada lagi. Kebejatan tidak ada lagi. Kejahatan, bencana alam, peperangan, kesedihan air mata tidak ada lagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini dengan semangat yang baru untuk kami boleh berkarya di bidang panggilan kami masing-masing untuk bekerja memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua kelak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.